Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di belajar bisa resin art. Ini adalah river table jumbo yang saya buat dan menghabiskan 1,3 kuintal epoksi atau 130 kg full epoksi. River table ini pesanan dari customer USA yang nantinya akan dikirim atau diekspor ke negara tersebut, dan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita aplikator atau pengrajin resin yang ada di Indonesia. Produk atau hasil karya kita dihargai dan diminati oleh negara lain, dan semoga ini berkelanjutan ke depannya. Untuk melihat prosesnya seperti apa, ikuti video ini sampai selesai. Ini molding yang akan kita pakai untuk casting atau cor river table yang akan kita buat. Ini saya silen di bagian sambungannya agar tidak terjadi kebocoran. Kita tata kayu yang sudah diinsulator ke molding dan kita klem agar tidak bergeser atau bergerak. Untuk cara treatment atau insulator kayu sebelum masuk cor sudah ada di video sebelumnya, dan untuk linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Saya dibantu oleh timnya Pak Tommy. Lebar river table ini 122 dan panjang 233 dengan ketebalan kurang lebih 9 cm, dan saya aplikasikan langsung di tempat Pak Tommy bersama tim yang ada di sini. Untuk epoksinya kita memakai produk dari Durovol, epoksi medium castingnya Durovol yang 3:1 sebanyak 90 kilo, dan sisanya yang 40 kilo kita memakai epoksi produk dari Cina. Untuk casting atau cor, saya akan lakukan 4 tahap atau 4 layer. Per layer saya akan tuang 30 kilo sampai 4 kali, dan terakhir 10 kilo untuk coating bagian atasnya. Ini penuangan pertama memakai produk dari Durovol. Di kaleng ini kurang lebih 20 kilo, dan 10 kilonya nanti akan kita tuang lagi karena kalengnya tidak cukup. Tim dari Pak Tommy, dan sekaligus langsung dilihat oleh Pak Tommy dan Bu Maria untuk melihat prosesnya. Cukup antusias
teman-teman dari tim ini. Ini saya torch untuk menghilangkan bubble atau gelembung udara yang masih ada. Dan tentunya sebelum kita tuang, kita vakum chamber dulu untuk menghilangkan bubble dan micro bubble. Dan ini adalah vakum chamber yang saya rakit sendiri. Insya Allah nanti akan saya buatkan tutorial cara merakit vakum chamber. Penuangan yang 10 kilo. Jadi total penuangan dalam layer pertama sebanyak 30 kilo. Dengan ketebalan kurang lebih hampir 2,5 cm. Untuk time gel epoxy medium castingnya Durafol 3:1 kurang lebih 15 jam untuk bisa dituang kembali setelah dingin. Untuk layer kedua atau layer berikutnya itu tidak harus menunggu sampai kering, tetapi setelah time gel dan dari panas turun ke hangat dan mulai dingin, itu bisa kita langsung tuang untuk layer berikutnya. Penuangan berikutnya atau layer kedua kurang lebih antara 18 sampai 20 jam, dan kita lakukan terus menerus sampai penuh. Bingkai yang diangkat oleh Mas Yono ini adalah bingkai yang kita buat dan kita pakai untuk penutup saat kita tinggal, agar tidak ada kotoran yang masuk dengan kita kasih plastik di atas bingkai. Setelah penuh, kita tunggu 7-10 hari sampai kering maksimal, baru kita lepas, kita turunkan dari molding. Setelah itu kita ratakan. Ini kita amplas menggunakan mesin tank sander. Amplas kasar agar lebih cepat dalam meratakan. Kemudian baru memakai orbital, mesin orbital untuk pengamplasan berikutnya. Saya amplas sampai grade terakhir di 600, di nomor 600. Dari amplas 80, kemudian 120, kemudian 180, 220, 320, 400, dan amplas grade 600. Setelah itu kita spray. Bisa memakai epoxy spray dari Durafol. Ini saya memakai bioakriliknya Durafol untuk top coat finishingnya. Setelah itu kita tunggu sampai 20 jam untuk keras sempurnanya. Baru kita poles. Poles yang pertama saya menggunakan kompon produk dari Meserna yang 1000. Ini berfungsi sebagai cutting untuk menghilangkan swirling atau goresan-goresan halus
Misalkan bekas amplas yang masih tersisa pada media. Kemudian kita lanjut untuk poles dengan Mezerna nomor 2400. Ini fungsinya sebagai polishing. Terima kasih Mas Yuda Lasmboys yang sudah mau menemani dan membantu saya. Dan ini yang terakhir, finishing, memakai Mezerna yang 3800. Sudah mulai terlihat glossy-nya, mengkilatnya. Bisa diulang 2-3 kali. Ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih kepada Mas Yono dan Mas Ulul, juga kepada Bapak Tommy tentunya. Kaki mejanya sengaja tidak di-set karena di packing sendiri-sendiri, terpisah. Packing revertable-nya. Terakhir dilapisi atau ditutup dengan multiplex. Untuk bagian luarnya. Proses menaikkan revertable ke kontainer. Semua personel tim yang solid. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi dan selalu update info-info terbaru di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan salam belajar bisa.